Siapapun Anda dan apapun yang Anda lakukan di bandara, Anda memiliki satu kesamaan. Anda bekerja pada target potensial. Bandara adalah lokasi yang unik. Mereka adalah pintu gerbang antar negara bagi kita, yang dirancang untuk menangani sejumlah besar orang saat mereka menuju maupun datang dari penerbangan mereka. Bagi kita, ini adalah tempat kita bekerja. Bagi para wisatawan, ini bisa menjadi awal liburan mereka atau pemberhentian terakhir mereka saat perjalanan pulang. Namun bagi seorang teroris, bandara adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tingkat keamanan yang lemah di bandara menggambarkan adanya kesempatan untuk merusak, melukai, dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Film ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana agar tetap waspada setiap saat, karena ancaman dapat datang dari manapun, dan teroris itu bisa jadi siapapun, jenis kelamin apapun, usia berapapun, etnis apapun, atau kebangsaan apapun. Bagi seorang teroris, bandara dan pesawat yang ada di sana bisa menjadi peluang terbaik mereka untuk menimbulkan korban massal dengan hanya satu insiden. Dalam lingkungan di mana banyak orang membawa barang bawaan, ada resiko tinggi adanya senjata api, bahan peledak, atau ancaman lainnya yang disembunyikan. Terlebih lagi, bandara adalah lokasi yang menarik perhatian, sehingga setiap insiden yang disebabkan oleh terorisme tidak hanya cenderung menyebabkan hilangnya banyak nyawa, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan operasional dan finansial, serta hancurnya reputasi. Teroris tidak selalu melewati pintu masuk. Bisa saja karena teroris berniat membajak sebuah pesawat terbang, atau berencana untuk meledakkan bom bunuh diri, atau bom kendaraan, atau hanya menggunakan kendaraan tersebut sebagai senjata. Satu-satunya hal yang mencegah ancaman ini di bandara adalah keamanan kita. Dan yang paling kritis akan keamanan itu adalah Anda sendiri. Bandara pada tipikal hari kerja di sore hari, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Apakah Anda menemukan sesuatu? Mari kita lihat lagi. Seorang wanita tampak bergeming beberapa langkah dari pembatas tiket. Menunggu kesempatan yang tepat, dia menemukannya dan membuntuti seorang penumpang yang tidak sadar sampai melewati gerbang security. Tanpa tiket, kita tidak tahu siapakah dia atau apakah yang ingin dia lakukan. Anda mungkin tidak melihatnya. Dalam insiden di kehidupan nyata ini, juga terlewatkan oleh tim keamanan di lapangan. Hal itu juga tidak terlihat di ruang kontrol CCTV. Bahkan alarm pembatas pun tidak berbunyi saat kejadian ini. Hanya satu orang yang melihatnya. Seorang asisten penjualan yang baru kembali dari istirahat makan siang. Dia segera memberitahu petugas keamanan tentang apa yang dia lihat. Dan dalam beberapa saat saja, si penguntit ini dihentikan dan diinterogasi. Tidak ada yang namanya 100% jaminan rasa aman. Tidak peduli berapa lapis pengamanan yang ditempatkan, selalu ada kemungkinan bahwa satu atau semuanya bisa lalai. Itulah mengapa keamanan bukan hanya masalah mereka yang bertanggung jawab atas kontrol keamanan kita. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Anda memiliki kesempatan yang unik. Peran Anda di bandara akan memberi Anda titik pengamatan istimewa. Dan pengalaman Anda akan memberi Anda pemahaman intuitif tentang seperti apakah hal normal di sekitar Anda. Anda akan tahu bagaimana orang beraktivitas di tempat yang ramai, bagaimana tipe pakaian yang mereka kenakan, bagaimana mereka cenderung berperilaku. Semua ini sangat penting. Dengan hal-hal yang bisa Anda tahu, Anda dapat menemukan yang tidak lazim. Perilaku tidak lazim ini hampir tidak terlihat sehingga sebagian besar orang tidak akan menyadarinya. Seperti seseorang yang menghabiskan waktu yang sangat lama di tempat tertentu, atau terlalu memperhatikan sekeliling mereka, khususnya daerah keamanan. Mereka mungkin mencatat tentang apa yang mereka amati, mondar-mandir untuk bersiap mengambil tindakan di lokasi, atau merekam dan mengambil gambar. Mereka cenderung menghindari kontak mata atau interaksi sosial, nampak ketakutan atau gelisah yang berlebihan, mengenakan pakaian yang tampak tidak pada tempatnya, atau muncul di beberapa area berbeda, di luar pola bepergian atau pekerjaan seperti biasanya. Anda mungkin hanya sekedar merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi terkadang hanya itu yang diperlukan. Tidak hanya menyadari saat seseorang terasa janggal, namun bisa jadi memang ada sesuatu. Anda akan tahu apa yang seharusnya ada di sekitar Anda. Jadi Anda akan tahu apa yang terlihat tidak lazim atau tidak pada tempatnya.
Semua ini sangat penting dalam perjuangan melawan orang-orang yang bermaksud membahayakan kita, karena keamanan adalah tanggung jawab semua orang. Kewaspadaan akan mengenali ancaman dan begitu Anda melihatnya, kita bisa mencegahnya. Jadi, Anda telah melihat orang atau barang yang mencurigakan. Bagaimana selanjutnya? Jika Anda melihat seseorang yang mencurigakan, segera laporkan ke staf keamanan atau polisi. Gunakanlah prosedur pelaporan lokal, bahkan jika Anda tidak terlalu yakin, tetap laporkan. Percayalah pada naluri Anda. Seringkali jika ada sesuatu yang terasa salah, memang itu yang biasanya terjadi. Jika Anda mendengar ancaman, atau orang-orang yang berbicara tentang keamanan penerbangan, semua ini perlu dilaporkan. Jika Anda mendapat laporan tentang yang mencurigakan, catat secara akurat, ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk melaporkan hal tersebut, dan yakinkan mereka bahwa akan adanya tindakan. Sekarang Anda harus melaporkannya ke polisi atau staf keamanan. Jika itu suatu barang atau kendaraan yang mencurigakan, meski ada orang di sekitarnya atau tidak, jangan menyentuhnya. Cukup ikuti prosedur pelaporan lokal. Anda harus selalu mengenakan kartu identitas Anda di area keamanan terbatas. Kartu identitas bandara memuat semua informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah kartu tersebut berlaku atau tidak, foto, jabatan, pembagian zona untuk otorisasi akses melalui warna atau angka, tanggal kadaluarsa, dan apapun yang telah dijalankan oleh prosedur lokal Anda. Beberapa bandara memiliki mesin pembaca elektronik, namun bukan berarti kita tidak harus memeriksa kartu identitas tersebut secara manual juga. Seorang petugas bagasi di area aman mengamati seseorang yang tidak dikenalnya dan tidak melihat kartu identitasnya. Dia bertanya dengan sopan, meminta orang tersebut untuk memperlihatkan kartu identitas bandara mereka. Fotonya cocok dengan wajah kurir tersebut. Warna kartu dan kode area tampak sudah benar. Status pekerjaan juga tampak benar. Namun ternyata kartunya telah kadaluarsa. Dia memanggil petugas keamanan untuk menyelidiki lebih lanjut. Inilah prosesnya dan bukan tanpa alasan. Aturan harus dipatuhi. Tegurlah ketika Anda yakin protokol keamanan tidak diikuti, meskipun itu berarti meragukan atasan. Aturan ini berlaku bagi semua orang. Ada pertahanan lain yang dapat kita gunakan untuk menghadapi ancaman, hal yang mungkin tidak Anda harapkan, tetapi kita semua mampu melakukannya, yaitu berkomunikasi. Dalam dunia yang semakin impersonal saat ini, sudah menjadi hal biasa bagi orang untuk tidak berbicara satu sama lain. Teroris menggunakan anonimitas ini untuk keuntungan mereka, membaur dengan lingkungan tanpa takut dicurigai. Hal ini dapat dicegah di lingkungan dengan orang-orang yang senantiasa berkomunikasi satu sama lain dan menjadi sesuatu yang tidak dapat diprediksi bagi para teroris. Ketika sesama rekan kerja sering bertegur sapa, bahkan hanya dengan anggukan sederhana, hal ini dapat mendeteksi perilaku tidak lazim dengan mudah. Suatu tindakan sederhana seperti memulai pembicaraan dengan seseorang di ruang publik, menanyakan apakah Anda dapat membantu mereka, atau dengan sopan menanyakan bagaimana keadaan mereka, atau akan kemana mereka pergi, dapat bertindak sebagai pencegah yang manjur bagi pelaku yang berharap tetap anonim. Jika mereka memiliki hal yang disembunyikan, hal tersebut dapat memprovokasi mereka untuk berperilaku mencurigakan. Sejauh ini, kita lebih melihat pada ancaman yang berasal dari luar bandara. Namun terdapat ancaman lain yang perlu diperhatikan, yang lebih dekat dari tempat Anda. Hal yang membuat Anda menjadi aset bagi keamanan, juga bisa membuat Anda menjadi aset potensial bagi seorang teroris. Anda telah menjalani pelatihan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Anda memiliki akses di area yang orang lain tidak bisa. Anda memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, yang mungkin mereka inginkan. Anda bekerja siang malam dengan rekan kerja Anda. Seiring waktu, Anda mulai mengenal mereka, serta kepribadian mereka. Hal-hal yang mereka lakukan, cara mereka bertindak. Dan itu sebabnya Anda berada dalam posisi yang unik dan dapat melihat berbagai macam perilaku dan situasi yang umumnya berada di antara ancaman orang dalam. Untuk alasan yang sama, kolega Anda juga dapat menimbulkan ancaman, bisa secara tidak sengaja atau bahkan mungkin dengan sengaja. Lihatlah perubahan perilaku pada rekan kerja, kepribadian dan gaya hidup, atau perilaku yang tidak biasanya dilakukan di tempat kerja. Mungkin ada banyak alasan yang masuk akal mengapa mereka bertindak tidak seperti biasanya. Tetapi tetaplah laporkan perilaku rekan kerja yang tidak lazim ini kepada penyelia atau manajer lini Anda, sehingga mereka dapat menangani masalah ini. Penerbangan sipil adalah industri yang sangat diatur.
dan tunduk pada perjanjian internasional yang ketat tentang standar keamanan dan praktik yang berlaku untuk semua negara. Alasannya sederhana, penerbangan sipil adalah target. Ada orang-orang di luar sana yang menjadi ancaman bagi bandara Anda. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan mereka dengan mengembangkan budaya keamanan yang baik. 1. Jangan pernah menganggap bahwa keamanan adalah tanggung jawab orang lain. Hal itu pun berlaku untuk kita semua, karena serangan dapat terjadi kapan saja dan dapat mempengaruhi siapa saja. Dan tanda-tanda bahaya bisa terlewatkan oleh sebagian atau semua kolega Anda. 2. Ikuti kebijakan keamanan di tempat kerja Anda, instruksi, dan pelatihan Anda setiap saat. Hal ini diberlakukan bukan tanpa alasan, dan ini berlaku untuk semua orang. Tegurlah siapapun yang membuat Anda khawatir, bahkan senior Anda dan kolega yang Anda lihat setiap hari. 3. Ingatlah bahwa pengetahuan Anda, pengalaman Anda, dan naluri Anda adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam pertahanan kita terhadap mereka yang menjadi ancaman bagi kita. Percayalah pada naluri Anda dan tetap waspada. Siapapun Anda dan apapun yang Anda lakukan, Anda adalah aset dalam mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Aksi Anda dan tentu saja insting Anda dapat membuat perbedaan ketika bandara Anda mengalami ancaman di lain waktu. Apakah Anda siap?